Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang metode Kamin clustering dalam segmentasi pelanggan. Nama anggota kelompok nama saya Muhammad Adrian Geraldino. Dan nama saya Muhammad Ruli. Apa itu Kamin clustering? Definisi Kamin clustering adalah algoritma machine learning yang mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak ke constraint. Tujuan minimalkan jarak total antara setiap titik data dengan constraint cluster masing-masing. Constraint titik pusat dari setiap cluster yang dihitung ulang selama proses iterasi. Langkah-langkah algoritma Kamin. 1. Tentukan jumlah cluster K, mulai dengan memilih jumlah cluster yang diinginkan. 2. Inisialisasi sentroid. Pilih sentroid awal secara acak dari data. 3. Kelompokkan data. Hitung jarak setiap titik ke sentroid dan kelompokkan cluster terdekat. 4. Perbarui sentroid. Hitung ulang posisi sentroid berdasarkan rata-rata data dalam cluster. 5. Ulangi proses, terus ulangi hingga sentroid tidak berubah atau perubahan yang sangat kecil. Rumus matematis dan flowchart. Rumus jarak Euclidean digunakan untuk mengukur jarak antara titik data dan constraint cluster. Flowchart proses. Mulai tentukan jumlah cluster K, inisialisasi constraint, hitung jarak data ke constraint, kelompokkan data ke cluster terdekat, perbarui constraint, periksa perubahan constraint, jika berubah ulangi proses, jika tidak selesai. Contoh segmentasi pelanggan berdasarkan umur dan pengeluaran. 1. Data pelanggan, atribut umur dan pengeluaran bulanan digunakan untuk segmentasi. 2. Langkah Kamin. Tentukan K2 inisialisasi sentroid. Hitung jarak, kelompokkan dan perbarui sentroid hingga konvergen. 3. Hasil segmentasi. Membagi pelanggan menjadi 2 segmen mudah dan mapan. Contoh segmentasi berdasarkan perilaku belanja online. Data pelanggan, frekuensi transaksi dan total belanja digunakan sebagai atribut. Tujuan segmentasi membedakan pelanggan aktif dan pasif berdasarkan perilaku belanja. Proses clustering sama seperti contoh sebelumnya dengan 2 cluster. Menentukan nilai K dengan elbow method. WCSS. Hitung total within cluster sum of squares untuk berbagai nilai K. Grafik elbow. Plot nilai K terhadap WCSS untuk menentukan titik tekukan. Nilai K optimal titik tekukan pada grafik menunjuk jumlah cluster yang ideal. Menerapkan kelebihan dan kekurangan Kamin. Penerapan personalisasi rekomendasi produk, bank segmentasi resiko nasabah, supermarket strategi diskon dan layout produk, telekomunikasi analisis pengguna layanan. Kelebihan cepat dan efisien untuk data besar, hasil akurat untuk data terbesar merata. Kekurangan sensitif terhadap inisialisasi awal, harus tentukan jumlah cluster di awal, tidak cocok untuk data non-linear. Kamin clustering adalah metode sederhana namun kuat untuk segmentasi pelanggan, membantu perusahaan membuat keputusan berbisnis data yang lebih cerdas. Untuk soal nomor 1, apa saja komponen utama yang digunakan dalam metode ini dan bagaimana peran masing-masing komponen dalam proses pengambilan keputusan? Untuk jawaban nomor 1,
data pelanggan merupakan input utama yang mencakup atribut seperti umur, pendapatan, frekuensi pembelian, dan lain-lain. B. Jumlah klaster K. Menentukan berapa banyak segmen pelanggan yang ingin dibentuk. C. Sentroid awal, titik pusat awal dari masing-masing klaster yang dipilih secara acak atau menggunakan metode tertentu. D. Proses pengelompokan clustering. E. Perhitungan ulang sentroid. Peran komponen data, dasar pengambilan keputusan. K. Mengontrol jumlah segmentasi sentroid penentu pusat tiap segmen. Proses iteratif meningkatkan akurasi pembagian klaster. Soal nomor 2. Bagaimana cara kerja metode ini dalam menghadapi data yang tidak pasti, tidak lengkap atau ambigu? Berikut contohnya. Secara default, K-means tidak menangani data tidak pasti dengan baik, namun tidak diatasi dengan pendekatan tambahan. A. Data tidak lengkap, missing value. Solusi lakukan data processing seperti imputasi, mengisi nilai kosong dengan rata-rata median. B. Data tidak pasti atau ambigu, misalnya nilai tidak pasti seperti sekitar 30 tahun. Solusi: gunakan representasi numerik atau metode fuzzy sebelum digunakan dalam K-means. Contoh kasus: dataset pelanggan memiliki kolom atau umur dengan beberapa nilai kosong dan pendapatan yang dinyatakan dalam rentang 3-5 juta. Lakukan konversi menjadi nilai numerik, misalnya ambil rata-rata tentang, gunakan imputasi untuk umur yang kosong. Lanjutkan proses K-means seperti biasa. Untuk soal nomor 3, dalam kasus nyata bagaimana kamu merancang sistem sederhana menggunakan metode ini? Sebutkan input, proses, dan output yang terlibat. Jawaban soal nomor 3. Kasus segmentasi pelanggan toko online untuk strategi pemasaran. Input: umur pelanggan, pendapatan bulanan, frekuensi pembelian per bulan. Proses: kumpulkan data pelanggan. 2. Melakukan normalisasi data agar semua fitur memiliki skala yang seimbang. 3. Tentukan nilai K, misalnya K3 untuk 3 segmen pelanggan. 4. Jalankan algoritma K-means. Inisialisasi sentroid, hitung jarak dan kelompokkan data. Update sentroid, ulangi sampai konvergen. Output: klaster pelanggan, misalnya klaster 1 pelanggan muda, belanja sering, penghasilan rendah. Klaster 2 pelanggan dewasa, belanja sedang, penghasilan tinggi. Klaster 3 pelanggan jarang belanja, penghasilan menengah. Oke, itu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.